Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dalam perayaan ini kita diajak merenungkan besarnya pengorbanan dan cinta kasih Allah bagi kita. Allah memberikan putranya yang tunggal agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Cinta sejati memang menuntut pengorbanan, dan untuk itu Tuhan menyerahkan tubuh dan darahnya. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, sadar atas segala kelalaian dan dosa-dosa kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama, dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun itu, maksud Tuhan adalah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar
dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan, Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang. Dialah membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah di padang gurun memberi engkau makanan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan. Dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti yang hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikisahkan di suatu tempat hiduplah sepasang burung pelikan bersama dengan dua anaknya yang masih kecil. Mereka hidup damai dan tak kekurangan apapun. Tapi pada suatu waktu terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan. Tanaman-tanaman mulai menguning dan akhirnya layu. Mata air menjadi kering. Setiap hari induk pelikan itu terbang jauh untuk mencari setetes air bagi kedua anaknya yang kepanasan dan kehausan. Suatu waktu si induk sudah terbang sedemikian jauh, tapi semua sumber air sudah mengering. Dengan sangat sedih ia kembali menjumpai anaknya. Betapa ia sangat terharu melihat anaknya yang sudah sangat kehausan. Tak sanggup ia menyaksikan anaknya menderita, dan air matanya pun menetes. Induk pelikan itu memutuskan memelukai dadanya, dan mengalirlah darah. Darah itu diberikan kepada kedua anaknya. Setelah tetes darah terakhir, induk pelikan tak bernyawa lagi, tapi kedua anaknya hidup oleh darah induknya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan. Setelah bangsa Israel berdiam di Kanaan, menikmati kebebasan dan kemerdekaan, penulis kitab Ulangan mengingatkan mereka bagaimana nenek moyang mereka keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah pembebasan, menuju tanah Kanaan dengan melintasi padang gurun yang gersang. Di padang gurun yang kering kerontang hanya ada panas terik, hamparan debu dan pasir. Padang gurun adalah simbol kematian. Tetapi Allah menuntun bangsa itu untuk melintasi kematian menuju kehidupan dengan melindungi, memberi manna sebagai makanan,
dan menyediakan minuman kepada mereka. Tuhan berjalan di depan mereka bagaikan perisai bagi orang Israel yang kini mendiami tanah terjanji. Tak ada alasan apapun untuk berbangga dan sombong. Semestinya bangsa itu bersyukur bahwa Allah telah melepaskan mereka, membimbing, memelihara umatnya. Dalam perjalanan melintasi gurun, Allah juga menghukum bangsa itu karena pemberontakan dan ketidaksetiaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan di padang gurun merupakan simbol perjalanan umat baru. Perjalanan yang kita tempuh bukan lagi ke Mesir, dari Mesir menuju Kanaan, tetapi keluar dari perbudakan dosa yang mematikan menuju keselamatan. Allah tidak lagi menyediakan mana atau air sebagai bekal dan perjalanan kita, tetapi tubuh dan darah Kristus sendiri. Itulah yang kita baca dan renungkan dalam Injil. Yesus adalah roti yang turun dari surga sebagai ganti manna. Roti itu adalah tubuhnya sendiri, yakni daging dan darah Kristus. Dagingnya harus kita makan dan darahnya mesti kita minum agar kita selamat. Keseluruhan diri Kristus harus kita terima. Dengan demikian, kita bersatu dengan Kristus. Sebagaimana Kristus hidup dalam kesatuan dengan Bapa, demikian kita yang makan tubuhnya dan minum darahnya, hidup oleh Kristus. Yesus bersabda, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidup kita peroleh dalam Kristus dengan makan dan minum darahnya." Yesus memberikan diri kepada kita agar kita hidup dan selamat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjamuan malam terakhir yang kita peringati pada hari Kamis Putih, dalam rupa roti dan anggur, Yesus menyerahkan dirinya dengan berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah, inilah darahku." Penyerahan diri Kristus yang tuntas. Tubuhnya dikurbankan, darahnya ditumpahkan. Dalam perayaan Ekaristi, kurban salib Kristus dihadirkan. Kristus mengorbankan diri, menyerahkan segalanya untuk kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi tidak berhenti dengan berkat dan lagu penutup. Perayaan Ekaristi mengandung perutusan. Itu berarti kita diutus untuk merayakan penyerahan diri kita dalam hidup kita sehari-hari sebagai kurban dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Kita dipanggil untuk menjadi roti yang siap dipecah-pecah dan dibagi-bagikan bagi orang lain. Melalui Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus. Itu berarti kita mesti hidup seperti Kristus sendiri yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa. Kita yang sudah menerima Kristus, pada gilirannya mesti menjadi seperti Kristus yang menyerahkan diri. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, marilah kita sungguh mawas diri sebagai murid-murid Yesus yang senantiasa menerima tubuh dan darahnya. Entah sudah berapa ratus kali kita menerima tubuhnya. Mungkin tidak ada yang sempat menghitung lagi. Dan karena sudah terbiasa menerima tubuh Kristus, ada kemungkinan juga tidak ada kesan apa-apa. Ingat, demi keselamatan kita, Ia mempersembahkan, mengorbankan dirinya secara total dan wafat di kayu salib.
Ia telah menganugerahkan tubuh dan darahnya. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus ini kiranya layak menjadi teladan bagi kita semua. Marilah berkorban demi keselamatan yang lain dan sesama kita, bukan mengorbankan yang lain atau sesama kita demi keselamatan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Jemaat Kristen adalah komunitas yang lahir dari Ekaristi. Mereka sehati dan sejiwa oleh Ekaristi, saling melayani dan membagikan yang mereka miliki. Paulus mengingatkan kita bahwa kita makan dari roti yang sama dan minum dari piala yang sama. Bukankah kalau demikian, kita harus semakin mengupayakan kebersamaan, kesatuan dan persaudaraan di antara kita. Kita disatukan oleh Kristus bukan hanya di sekitar altar di gereja. Kesatuan itu harus nampak dalam hidup sehari-hari. Menjadi saudara seorang terhadap yang lain. Sebab kita lahir, makan dan minum dari tubuh Kristus yang satu dan sama. Semoga dengan permenungan hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita semua diundang untuk selalu menyambut tubuh dan darahnya dengan sukacita. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdiri menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu.
Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Ia mengendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya, sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, agar memperoleh kasih karuniamu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersama bala malaikat memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya tubuh dan darah Kristus, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja,
Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul,
Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Dengan
dengan demikian perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.